semuanya. Selamat pagi, Pak. Pagi, Selamat Pak. pagi, Pak. Ya. Ya, teman-teman seperti biasa ya, pagi-pagi silahkan buka kameranya yang memungkinkan untuk membuka kamera. Tercatat 47 ya teman-teman ya yang sudah bergabung. Oke. Mari kita lihat ya yang sudah membuka kamera. Oke. Oke. Ya, bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Sehat semua? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Ya, apa namanya, hujan ya, hujan di mana-mana. Dari kemarin sampai dengan hari ini, ya hujan cukup. Ya tadi pagi ya, sekarang sepertinya sudah mulai ada cerah. Baik, teman-teman, kita akan mulai saja diskusi kita pada pagi hari ini ya, melanjutkan diskusi tentang topik relasi. Ya, sebelumnya kita sudah membahas beberapa konsep relasi ya, mulai dari bagaimana membuat suatu relasi, lalu kemudian terakhir komposisi dua buah relasi. Dan agenda diskusi kita pada pagi hari ini adalah membahas tentang relasi ekuivalen ya, yang mana bahannya ya sebelumnya sudah kalian bisa simak ya melalui video pembelajaran yang sudah saya bagikan. Oke. Nah, sehingga pada pagi hari ini kita akan langsung saja mulai dengan diskusi kita terkait dengan relasi ekuivalen. Untuk bagian pertama, ya saya memberikan kesempatan bagi teman-teman sekalian ya, sekiranya jika ada hal yang perlu ditanyakan, perlu dikonfirmasi dari video pembelajaran yang teman-teman sudah simak. Ya, saya persilahkan. Bagaimana? Apakah ada yang perlu dikonfirmasi? Nah, kameranya bisa on nggak? Bisa, Pak. Tapi kayaknya suaranya jadi kurang jelas biasanya. Atau dicoba dulu? Saya sudah pakai headphone. Suaranya sudah jelas. Ya, silakan. Ya kan, materi yang kita pelajari sekarang ini kan adalah tentang relasi ekuivalen, Pak. Nah, relasi ekuivalen itu terpenuhi ketika relasinya reflektif, simetris, dan transitif. Nah, tapi saya masih bingung, Pak, maksudnya dari relasi ekuivalen ini apa, Pak? Kan ekuivalen itu sama dengan ya, Pak. Jadi relasi ini sebenarnya sama dengan apa, Pak? Jadi bagian itu yang saya masih kurang paham. Oke, baik. Ini supaya tercatat ya bahan diskusinya, saya bisa tampilkan ini dulu ya untuk bahan diskusinya. Ya. Apakah sudah terlihat teman-teman? Belum, Pak. Masih belum? Belum muncul, Pak. Oke. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Jadi saya full screen-kan dulu ya untuk bahan diskusi kita. Ya, tadi teman-teman saya kira juga bisa mencermati apa yang disampaikan oleh Aan ya terkait dengan istilah untuk relasi ekuivalen. Jadi kalau kita kemarin belajar pernyataan yang ekuivalen gitu ya, di logika matematika kan ada ya, pernyataan-pernyataan yang ekuivalen itu pernyataan-pernyataan yang memiliki nilai kebenaran yang sama di dalam setiap kemungkinannya, begitu. Oke, ini saya jadikan untuk bahan diskusinya.
Apakah masih terlihat teman-teman? Terlihat, Pak. Terlihat ya. Oke. Nah, saya tuliskan dulu. Oke, kita tunggu. Oke. Oh, proses pun. Nah. Teknis yang bermasalah sedikit. Oke, kita coba dulu. Oke, bentar. Oke, ini saya perbaiki dulu teman-teman. Ya, saya akan buka kembali filenya. Ini ketika laptopnya mau diajak serius malah bercanda. Itu ya, kita kadang nggak ngerti apa namanya, gimana ya elektronik itu ya. Tadi kayaknya baik-baik saja, begitu mau dipakai malah wah. Oke, tapi teman-teman coba mungkin sembari saya membuka apa namanya untuk catatannya ya, teman-teman bisa memikirkan pertanyaan ekivalen itu ekivalennya dengan siapa begitu ya. Relasinya ekivalennya dengan siapa. Oke, ini sudah terbuka. Oke, kita coba. Mudah-mudahan sekarang bisa tampil. Wow. Wah, ini sepertinya laptopnya ya. Oke. Relasi ekivalen. Oke. Oke. Ya, jadi ini terkait tadi dari siapa? Dari Aan ya. Dari Aan. Oke. Pertanyaannya adalah terminologi dari ekivalen. Ekivalen. Ya. Ini asalnya dari mana? Seperti itu. Ya. Ya, atau ada yang mau menanggapi dulu sebelum saya tanggapi? Ya, kalau menurut Bella gimana, Bella? Gimana, Pak? Gimana, Bella? Jadi Pak Dewa nanya apa? Pertanyaannya? Oh, belum ada, Pak. Bukan. Tadi kan pertanyaannya Aan ya. Aan tanya, kalau ekivalen itu maksudnya di mana? Gitu ya. Kata ekivalen itu kalau kita lihat beberapa kali muncul tuh kan maknanya serupa gitu ya, atau sama. Sekarang pertanyaannya ini kalau relasi ekivalen serupanya dengan siapa? Begitu. Kira-kira ya begitu pertanyaan. Kalau menurut Bella gimana, Bella? Serupanya tuh karena dia berelasi A sama B nggak sih, Pak? Saya juga kurang ngeh ya dengan apa makna apa kata ekivalennya sendiri gimana maksudnya begitu. Kalau Indira gimana, Indira? Bentar, Pak. Ekuivalen, efektif, simetris, transitif kan? Iya. Mungkin kayak berlaku kebalikannya mungkin, tapi nggak tahu juga, Pak. Saya jadi kepikiran semenjak nanya itu, saya baru kepikiran juga. Baru kira-kira kenapa ya dinamakan ekivalen gitu ya? Kenapa itu dinamakan ekivalen? Kenapa nggak dinamakan Aan saja misalkan gitu ya, relasi Aan? Gitu. Kenapa dinamakan ekivalen? Oke. Nah,
tadi sebenarnya sudah sempat ya beberapa disinggung ya. Jadi kita lihat dulu relasi yang seperti apa sih yang dikatakan ekivalen kan gitu ya. Jadi relasi yang memenuhi ketiga sifat ya, seperti yang ada di video pembelajaran yang sudah disimak, yaitu refleksif, simetris, dan transitif. Oke. Kalau kita lihat ketiga relasi tersebut gitu ya, kita lihat ketiga relasi tersebut secara maknanya, oke, kalau kita lihat apa yang refleksif gitu ya, A dengan A artinya suatu elemen pada himpunan berelasi dengan dirinya sendiri. Ya. Lalu kemudian yang simetris. Jadi kalau ada suatu elemen berelasi dengan elemen lain, maka kebalikannya pun juga dia berelasi gitu ya. Kebalikannya juga berelasi. Ya, lalu kemudian yang terakhir yang transitif, ya suatu elemen pertama dengan elemen kedua dengan elemen ketiga, maka dia bisa nyambung. Nah, ekivalennya sendiri ini ya maknanya saya kira bisa kita lihat dari dua yang pertama ya. Jadi kan ekivalen ini ada refleksif, lalu kemudian simetris, lalu kemudian ada transitif. Ya, transitif. Oke. Untuk makna ekivalennya sendiri sebenarnya tidak begitu langsung terkait dengan dua pernyataan ekivalen gitu ya. Dia itu memiliki nilai kebenaran yang sama. Tidak terkait langsung, tapi kira-kira kan ada asal usulnya bagaimana kita membentuk ataupun memberikan nama ya pada suatu objek. Nah, ekivalennya sendiri ini samanya gimana? Ya, memang ada kemiripan ya. Memang ada kemiripan yang perlu dilihat dari ketiga jenis relasi. Ketiga sifatnya ini. Ya, yang kemudian yang sangat keras nuansanya ada kemiripan, yaitu yang simetrisnya ya. Kan sangat keras sekali nuansanya. Kalau saya punya suatu objek berelasi dengan objek lain, maka kalau dibalik pun mereka masih tetap berelasi gitu ya. Jadi ada timbal baliknya. Tapi sebenarnya ya tidak sama persis. Kalau tadi A mengatakan yang mananya sama gitu ya. Sebenarnya tidak sama persis. Ya, tidak sama persis, tapi ada unsur-unsur yang serupa ya. Ada sifat-sifat yang serupa nanti yang akan bisa ditunjukkan dari akibat relasi ekivalen ini. Jadi ada unsur-unsur yang serupa seperti itu. Oke. Ya, jadi penting ya mungkin ya memaknai ya bagaimana nama ini kok bisa relasi ini kemudian diberi nama seperti ini. Oke, saya kira itu komentar saya. Pak, yang dimaksud dengan ekivalen ini adalah elemen-elemennya gitu ya. Iya. Oke. Nah, jadi memang dari elemen-elemennya yang kita bandingkan, bukan relasinya ya. Kalau nanti relasi ekivalen dengan siapa kan gitu biasanya kan. Bukan itunya yang kita bandingkan, tapi ini menyatu pada sebuah nama ya. Jadi relasi R ini adalah relasi yang ekivalen. Jadi tidak ada sambungannya relasi R ekivalen dengan S, nggak ada sambungannya kayak gitu ya. Beda halnya dengan ketika kita belajar pernyataannya. Pernyataan P ya ini ekivalen dengan pernyataan Q gitu ya. Artinya kalau ini dicari nilai kebenarannya pada setiap kemungkinan penyusun-penyusun akan sama dengan pernyataan Q. Atau kalau dihubungkan P, kalau kita hubungkan dengan biimplikasi maka ini akan menjadi tautologi kan gitu ya kemarin ya waktu kita belajar logika. Nah, tapi yang ini dia memang tidak ada pasangannya, memang ini hanya sebuah nama ya. Istilah R itu adalah relasi ekivalen. Ya. Nanti ekivalennya ini sendiri bukan pada antar relasinya ya, tapi memang bisa dilihat antar anggota-anggota himpunannya. Seperti itu. Begitu, Aan? Ya, Pak. Paham, Pak. Ya, sama-sama. Oke, berikutnya masih ada yang perlu dikonfirmasi? Yang perlu ditanyakan? Bapak, saya izin bertanya. Ya, silakan Angela. Saya mau bertanya mengenai kelas-kelas ekivalensi. Kalau yang Bapak beri contoh itu kan 1R gitu kan Pak, itu jadinya 1 dengan yang 1.
Iya, benar. Saya mau bertanya, semisalnya kalau di pertemuan-pertemuan minggu lalu itu kan ada yang kayak Indira menyukai apel gitu kan Pak. Itu berarti kelas ekuivalensinya menjadi Indira menyukai apel sama Indira tidak menyukai apel atau bagaimana Pak? Oke, ya, jadi pertanyaan dari Angela. Oke. Ini terkait kelas-kelas ekuivalensi ya. Kelas ekuivalensi. Kelas-kelas ekuivalensi. Nah, yang perlu Angela perhatikan di dalam menentukan kelas-kelas ekuivalensi, yang perlu dipastikan adalah relasinya mesti relasi ekuivalen terlebih dahulu. Itu kata kuncinya. Baru kita bisa tentukan apa kelas-kelas ekuivalensinya. Ya, namanya aja kelas-kelas ekuivalensi ya. Jadi apa relasi yang ekuivalen. Ya. Nah, misalkan kalau kita apa namanya tentukan kelas-kelas ekuivalensi tadi contohnya yang apa Angela berikan itu adalah apa kemarin relasi menyukai gitu ya, menyukai buah ya. Iya Pak. Ya, pada pembelajaran sebelumnya itu adalah relasi menyukai buah. Jadi konsep dasarnya untuk kelas-kelas ya sebenarnya ya ini tanpa ada ekuivalensi terlebih dahulu ya. Jadi untuk kelas-kelas relasi ya. Jadi apa namanya kelas-kelas relasi misalkan R ya ini adalah relasi dari A ke B. Ini kita belum bicara kelas-kelas ekuivalensi ya. Ini baru relasi apa kelas-kelas relasi gitu ya. Nah konsepnya sebenarnya sama ya. Jadi kalau kemudian saya punya A ini adalah anggota A ya maka saya bisa membentuk kelas dari ini ya. Yang namanya kelas kan dia berarti berupa himpunan gitu ya. Ya, kelas logika dan himpunan kan isinya objek-objek yang apa mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti kelas ini. Kita ambil salah satunya, yang mana saja bebas gitu ya. Lalu kemudian kita bentuk ini ya, A, R. Ya. Yang ini tiada lain isinya adalah siapa? Ya. Ini isinya ini relasinya dari A ke A dulu ya mestinya ya. Kalau dari A ke yang lain ini tidak, ini sulit kita tentukan. Ya. Jadi ini yang berrelasi, tapi sebenarnya begini nggak masalah ya. Jadi apa namanya ini maknanya adalah B, anggota B, gitu ya. Yang mana A, B ini adalah anggotanya R. Nah, kalau ini dia berlainan ya, himpunannya. Kalau yang relasi ekuivalen, dia kan relasinya dari mana? Dari A ke A, kan gitu ya. Nah, kalau kemarin ini adalah kumpulan orang-orang gitu ya. Kemarin ada Indira, ada siapa gitu ya. Lalu kemudian ini kumpulan buah gitu ya. Nah, tinggal dipilih aja dari sini sekarang. Misalkan dipilih Indira gitu ya. Kelas yang isinya Indira oleh R. Kalau kemudian kemarin R ini adalah relasinya itu menyukai ya, menyukai buahnya. Menyukai buah. Nah, ini isinya siapa? Ya isinya adalah buah-buah yang disukai oleh Indira. Ya. Nah, kan kemarin apa Indira sukanya apa kemarin Indira? Strawberry, anggur, apel. Strawberry, anggur, gitu ya. Apel misalkan. Ya. Oke. Lalu kemudian siapa misalkan Angela. Angela oleh R ini, misalkan Angela nggak suka buah gitu ya. Ya, maka siapa isinya? Ya, isinya adalah himpunan kosong. Ya, karena tidak ada karena Angela tidak menyukai buah. Kalau ada yang tidak menyukai buah gitu ya misalkan ya. Jadi intinya kelas-kelas itu adalah suatu elemen gitu ya yang di A ini yang berelasi atau yang mempunyai pasangan. Dan ini kita daftarkan pasangannya di sini. Ya. Indira suka strawberry, Indira suka anggur, Indira suka apel. Angela tidak suka buah, maka dia himpunan kosong. Begitu. Ya, kalau ada yang, karena kan mungkin sekali ya, seperti ini. Oke. Nah, hal yang menarik, siapa yang kemudian bisa menemukan hal yang menarik kalau, gitu ya, sekarang kita membicarakan kelas-kelas ekuivalensi. Ya, ini kan himpunan kelas-kelasnya ya. Ini anggotanya 3, ya. Ini tidak punya anggota, kan gitu ya. Oke. Kira-kira ada yang bisa menemukan hal menarik apa yang bisa kita temukan di dalam
kalau kita punya kelas-kelas ekuivalensi. Artinya kalau R-nya itu adalah relasi ekuivalen, kelas-kelasnya itu dipandang secara himpunan menariknya apa, teman-teman? Ada yang ngeh nggak dari video yang kemarin? Lucia mungkin? Nanti bisa mengajukan pertanyaan untuk konfirmasi gitu ya. Atau ada yang memiliki pandangan untuk kelas-kelas ekuivalensi ini menariknya apa? Kalau saya pandu, kalau relasinya adalah relasi ekuivalen, mungkin tidak. Salah satu kelas itu tidak mempunyai anggota. Artinya himpunan kosong gitu ya. Jadi kalau R-nya adalah relasi ekuivalen gitu ya. Dan kemudian A ini adalah anggota A, ini R-nya dari A ke A ya. R-nya dari himpunan A ke A, R-nya relasi ekuivalen ya. Lalu saya ambil ya elemen A itu A kecil, mungkin tidak yang ini dia merupakan ataupun dia tidak ada anggotanya. Mungkin tidak. Tidak. Tidak mungkin. Kenapa, Indira? Soalnya kayaknya kalau misalnya dari kita menentukan dia itu relasi yang ekuivalen atau tidaknya, itu dia pasti punya pasangannya. Oke. Paling tidak siapa pasangannya? Pasangan dari A siapa? Diri dia sendiri. Dirinya sendiri ya. Paling tidak itu pasti dia memuat siapa? Dirinya sendiri. Ini dijamin oleh sifat yang mana? Sifat yang mana, Indira? Refleksif. Iya, ya, jadi dijamin oleh sifat refleksifnya. Karena setiap anggota A itu mesti berrelasi atau berpasangan dengan dirinya sendiri. Sehingga A dengan A itu selalu berpasangan, kan gitu ya? Itulah kemudian yang menjamin bahwa suatu kelas di dalam relasi ekuivalen itu tidak akan pernah kosong. Ya, selalu mempunyai anggota. Ya, itu hal yang menarik yang pertama. Ya. Ini bisa dilanjutkan hal yang menarik yang kedua, ini bisa diperhatikan ya perbedaannya ya. Kalau ini sudah punya anggota ya, ini misalkan dan seterusnya ada anggotanya ya. Hal yang menarik berikutnya adalah kalau kita lihat, ini kelasnya Indira ya. Ini kelasnya Indira, oke, yang tadi relasi menyukai buah ya. Apakah ini relasi ekuivalen dulu menyukai buah? Enggak, Pak. Enggak ya, karena hubungannya saja sudah beda. Tidak mungkin Indira apa? Ataupun kalau mungkin Indira menyukai Indira nggak masalah ya. Artinya dalam konteks suka terhadap diri sendiri ya, kita bisa menerima diri kita kan gitu ya. Tapi kalau begitu dibalik, ini yang menjadi susah ketika simetrisnya ya. Indira menyukai stroberi gitu ya. Nah, stroberi menyukai Indira. Nggak mungkin gitu kan? Nggak mungkin. Nah, kita sudah mempunyai contoh yang jelas, yang sebelah kiri ini adalah yang apa? Tidak ekuivalen, yang kanan ini kita berikan adalah yang ekuivalen. Gitu. Kalau kita lihat, di dalam kelas Indira apa namanya? Tidak selalu dijamin dimuat di sini. Ya kan? Kalau ini konteksnya menyukai, oke, mungkin ada gitu ya. Tapi untuk contoh relasi misalkan kurang dari, relasi kurang dari itu kan tidak ekuivalen juga ya. Relasi kurang dari tidak ekuivalen karena tidak memenuhi sifat yang mana? Refleksif, Pak. Oke, ya. Tidak memenuhi yang refleksif. Ya, terima kasih Brigita. Ya. Jadi satu itu tidak mungkin kurang dari satu. Ya. Nah, sehingga kalau misalkan untuk relasi kurang dari kelas satu itu tidak termuat di situ gitu ya.
kita nyebutnya kelas 1, tapi satunya nggak ada di situ. Nah, kalau dia ekivalen, kalau kita menyebut kelas A, A-nya pasti di situ. Kelas B, B-nya pasti di situ. Kelas C, C-nya pasti di situ. Ya, nah, itu salah dua hal yang menarik dari kelas ekivalen. Ya. Jadi sekali lagi penekanan untuk kelas-kelas relasi itu adalah apa? Elemen-elemen yang berelasi ya dengan elemen yang sudah ditentukan sebelumnya. Oke, begitu Angela? Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Nah, berarti yang kita bisa menentukan kelas-kelas ekuivalen kalau relasinya itu ekuivalen apa? Jadi memenuhi ketiga sifatnya itu. Kalau misalnya satu enggak, berarti kita nggak bisa menentukan kelas-kelas ekuivalensinya gitu. Oke, ya. Pertanyaan dari Ardi. Ya, kalau untuk kelas-kelas relasi masih bisa ditentukan ya Ardi ya. Definisinya sama ya. Artinya kita cari elemen-elemen yang berpasangan. Tapi itu kita bukan menyebutnya sebagai kelas-kelas ekivalensi, melainkan hanya kelas-kelas relasi saja gitu ya. Kalau relasinya sudah ekivalen, maka kita bisa menentukan kelas-kelas ekivalensinya. Seperti itu. Ya Pak, ngerti. Terima kasih. Ya. Oke, silakan kalau masih ada. Lucia tadi katanya masih bingung. Silakan Lucia. Saya bingung di ini sih Pak, yang relasi ekuivalen itu kalau misalnya ngerjain soal yang variabel gitu. Kalau misalnya angka kan kayak anggotanya jelas gitu. Kalau misalnya yang variabel saya agak bingung nentuin anggotanya kayak gitu. Oke. Ya, jadi memang relasi kan itu disajikan dalam beberapa cara gitu ya. Terlebih lagi kalau kemarin lebih kita banyak aktivitasnya menyelesaikan relasi-relasi yang masih kita daftar anggotanya. Tapi kemudian bagaimana kalau relasinya kita nyatakan syarat keanggotaannya atau kita berikan bagaimana aturan menghubungkan antar anggota suatu himpunan dengan himpunan yang lain. Yang itu yang tadi dimaksud oleh Lucia dinyatakan dengan variabel. Nah, saran saya untuk model seperti ini jika dinyatakan dalam bentuk demikian, paling tidak Lucia yang pertama yang perlu dilakukan adalah menentukan beberapa contoh elemen-elemen yang berelasi, beberapa contoh elemen-elemen yang tidak berelasi. Misalkan dari video pembelajaran yang kemarin, relasi R-nya dari himpunan apa ke himpunan apa ya teman-teman ya? Bulat ya. Jadi dari himpunan semua bilangan bulat ke himpunan semua bilangan bulat. Lalu kemudian pemasangannya kemarin gimana? X, Y itu adalah anggota R, kan gitu ya. Jika dan hanya jika syaratnya adalah apa kemarin? Syaratnya X kuadrat sama dengan Y kuadrat. Kan gitu ya. Nah, syaratnya demikian. Ya. Nah, artinya kalau X kuadratnya sama dengan Y kuadrat, ya maka X dan Y ini anggota R. Nah, langkah pertama yang bisa saya sarankan ke Lucia adalah coba dibuat beberapa saja yang mana yang anggota R atau yang mana yang pasangan bilangan bulat mana yang berelasi dan pasangan bilangan bulat yang mana yang tidak berelasi. Misalkan untuk yang ini, berarti yang berelasi misalkan Lucia berapa dengan berapa? Ya, 1,1 ini adalah anggota R ya. Karena apa? Karena 1 kuadrat ini sama dengan 1. Oke, satu lagi mungkin yang berelasi. Atau yang berelasi dengan 1 selain 1 siapa? Min 1. Ya, min 1 ya. Ini juga anggota R. Karena apa? Karena 1 kuadrat sama dengan min 1 kuadrat.
yang tidak berelasi, misalkan. Lucia, yang tidak berelasi. 1 sama 3 misalnya, Pak. Oke, 1 dan 3 ini tidak berelasi. Karena apa? Karena 1 kuadrat itu tidak sama dengan 3 kuadrat. Nah, jadi sekiranya sekarang sudah bisa menemukan polanya ya, gimana yang berelasi. Ya, dari beberapa ini, atau kalau mau coba digambarkan begitu boleh ya. Ini kemarin penyajian relasi ini bisa digunakan untuk membantu ya. Misalkan ini min 2, min 1, 0, 1, 2 gitu ya. Ini juga min 2, min 1, 0, 1, 2. Ini bisa dilanjutkan lagi gitu ya. Misalkan tadi 1 berelasi dengan ini, 1 berelasi dengan ini, kan gitu ya. 2 berelasi dengan 2, 2 juga berelasi dengan min 2 gitu ya. 0 ini berelasi dengan 0. Nah, kira-kira sekarang mulai membentuk polanya. Oh, berarti saya sekarang sudah mulai paham nih maknanya yang ini. Jadi kenali dulu, kalau belum begitu paham maksud relasinya, nyatakan dulu ya dengan seperti itu. Barulah kemudian setelah ini bisa kemudian bisa membuktikan, mulai membuktikan apakah memenuhi sifat refleksi, apakah kemudian simetris ataupun transitif. Begitu, Lucia? Oke, Pak. Oke. Ya, saya masih punya contoh ya, latihan nanti untuk kita perdalam seperti apa yang Lucia tadi sampaikan ya. Kalau dinyatakan dalam dalam variabel-variabel bagaimana gitu. Kebetulan yang saya siapkan memang untuk latihan yang kita akan perdalam dalam variabel-variabel. Oke, itu untuk Lucia. Masih ada teman-teman? Pak, saya mau tanya, Pak. Atau sudah cukup? Pak, Ya, saya mau tanya. Saya mau tanya yang sifat transitif, Pak. Saya masih bingung yang transitif. Oke. Itu kan sifat transitif itu kan misalnya ada A, B anggota R dan B, C anggota R, maka B, C anggota R gitu kan, Pak. Nah, kalau misal dalam satu A, C ya, A, C itu R. Nah, kalau misalnya dalam satu himpunan ada A, B anggota R, namun tidak ada B, C anggota R-nya itu, terus bagaimana, Pak? Itu apakah bisa disebut transitif atau salah bukan transitif, Pak? Oke, baik. Leo, perlu dipahami ya, untuk sifat transitif itu pernyataan yang digunakan adalah pernyataan implikasi ya, Leo ya. Bentuknya ya. Jika kan gitu ya. Ya kan? A, B anggota R dan B, C anggota R, kan gitu ya. Maka A, C anggota R, kan gitu ya. Nah, ini adalah pernyataan implikasi ya, jika maka. Ya. Pernyataan implikasi ya, kuncinya harus apa? Hipotesisnya dipenuhi dulu, baru bisa akibatnya ini, kan gitu ya. Artinya kalau hipotesisnya belum dipenuhi, berarti kalau bisa kita analogikan ini kan salah gitu ya, karena belum dipenuhi. Seperti Leo yang sampaikan tadi, A, B-nya ada, tapi B, C-nya nggak ada, kan gitu ya. Kan baru satu. Ini padahal ini penghubungnya dan, kan mesti dua-duanya dipenuhi gitu ya. Kalau baru satu, berarti kan ini jadi salah ya. Nah, kalau sudah hipotesisnya bernilai salah, apapun nilai kebenarannya untuk antecedent, untuk konsekuennya, kan gitu ya. Untuk yang ini, kesimpulannya pasti selalu benar kan? Mau dia A, C-nya ada ataupun A, C-nya nggak ada, kan tetap benar ya. Ingat ya, kalau sudah bagian hipotesis atau antecedennya sudah bernilai salah, ya ininya sudah bernilai benar. Sehingga bisa disimpulkan kalau ininya nggak ada, cuma satu yang ada gitu ya, ininya nggak ada, ya sudah, kita nggak perlu lanjutkan lagi. Artinya bukan berarti tidak dilanjutkan karena salahnya ya, tapi nggak kita akan proses lagi gitu. Karena mau ada nggak ada A, C-nya juga sudah merupakan pernyataan yang benar. Gitu ya. Jadi hipotesisnya harus terpenuhi dulu dua-duanya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke, ya sama.
sama-sama. Oke, masih ada? Pak, saya mau tanya Pak. Oh iya. Siapa dulu, silakan. Kak An dulu aja Pak. Oke, Aan kembali di mana, Aan? Ya, masih berhubungan yang sifat transitif ini Pak, kan itu syaratnya itu A, B anggota R dan B, C anggota R Pak. Kalau misalnya A, B sama B, C-nya itu sama Pak. Maksudnya misalnya 1,1 Pak. Lalu nggak ada yang lain, berarti kan kalau A, B 1,1, B, C-nya dianggap 1,1 juga begitu Pak? Bisa. Sehingga A, C-nya juga 1,1 begitu? Bisa. Okay. Nah, kemarin sebenarnya sudah sempat saya singgung juga ya di sini ya. Kalau sudah elemennya sama, A, itu kan sudah terjamin di refleksifnya ya. Sehingga pengujiannya kita nggak perlu lanjutkan ke transitifnya. Kalau itu disambungkan dia nggak berubah ya. Dia nggak berubah. 1,1 dilanjut 1,1 ya tetap jadi 1,1 seperti itu. Tapi kalau mau dilanjutkan dengan penyelidikan demikian juga tidak masalah. Oke, terima kasih Pak. Ya. Oke, tadi ada yang nanya nampaknya? Saya Pak. Ya, silakan. Saya cuma memastikan, misalnya kan tadi A, B ini elemen R, tapi yang B, C-nya kan tidak ada. Lalu kan yang A, C-nya itu pasti benar. Nah, lalu apakah relasi ini tetap memiliki sifat transitif atau tidak? Iya, tetap transitif. Oh, gitu Pak. Ya sudah. Artinya kalau kita punya A, B gitu ya, kita punya A, B, kita kemudian B, C-nya nggak ada gitu ya. Udah, itu sudah memenuhi sifat transitif karena ini kan hipotesisnya salah gitu ya. Masalah nanti A, C-nya ada di mana namanya, ada di R ataupun A, C-nya nggak ada di R, itu tetap benar pernyataan ini. Gitu. Ya. Ini misalkan contohnya ya. Ini saya punya relasi R, misalkan gitu ya. Ini misalkan apa? 1,1 lalu kemudian 1,2. Oke, itu aja lah ya. 1,1 dan 1,2. Ya. Kalau ini kita lihat transitifnya 1,1. Oh, yang depannya 1 ada nggak? Kan ada ya, 1,2. Lalu kita lihat 1,2 ada. Oh, ada. Gitu kan? Lalu ini 1,2. Nah, ini kan yang depannya 2 nggak ada kan gitu kan? Yang depannya 2 nggak ada. Oke, sehingga nggak perlu kita selidiki lagi yang ini. Ya, sudah pasti benar juga. Gitu. Sehingga ini memenuhi sifat apa? Transitif. Ya, karena nggak punya pasangan kan yang bisa dilanjutkan. Gitu. Bisa dipahami? Bisa Pak. Terima kasih. Oke. Ya, oke teman-teman, silakan kalau masih ada atau sudah. Ingin memastikan Pak. Oke, ramai ya, silakan. Siapa? Gantian lah kalau gitu. Saya pengen memastikan dulu yang tadi itu berarti seperti nilai kebenaran pada pernyataan implikasi gitu ya Pak? Iya, benar. Terus sama saya mau memastikan berarti kalau misalnya nih kita dikasih syarat sebuah relasi A ke A nih misalnya, terus dikasih syaratnya, nah ternyata relasi itu himpunan kosong. Nah berarti kalau kayak gitu kita nggak perlu cari lebih lanjut lagi kan Pak? Berarti itu sudah pasti dia bukan relasi yang ekuivalen. Perlu dilihat lebih jauh, Indira. Himpunan kosong itu kan apakah merupakan relasi ekuivalen atau tidak gitu ya. Jadi perlu dilihat apakah dia refleksif kan gitu ya. Refleksif itu semua anggotanya memiliki berpasangan dengan dirinya sendiri. Kan gitu ya, perlu dilihat. Lalu kemudian simetrisnya juga perlu dilihat. Transitifnya juga perlu dilihat. Ya. Hati-hati dengan himpunan kosong ya. Walaupun dia tidak ada anggotanya, hati-hati dengan himpunan kosong. Ya. Jadi hati-hati dengan himpunan kosong. Ya, mungkin mungkin Indira bisa cermati dulu dengan himpunan kosong. Ya. Apakah dia refleksif, apakah dia simetris, atau apakah dia transitif. Benar-benar direnungkan baik-baik. Lihat kuantornya. Ya. Lihat kuantor yang digunakan di dalam setiap sifat simetri, sifat relasi kemarin ya.
Refleksi itu kan kuantornya untuk setiap kan. Semua anggota A itu berpasangan dengan dirinya sendiri. Misalkan kalau kita curiga ini dia nggak refleksif, maka kita perlu mencari apakah ada anggota himpunan kosong yang tidak dipasangkan dengan dirinya sendiri. Bisa nggak menemukan itu? Kan gitu kan? Kita balik pertanyaan, ya ini benar ya, untuk menaruh curiga itu, oh ini himpunan kosong ini nggak refleksif nih. Berarti apa? Saya harus bisa nih menemukan, kan gitu kan? Saya harus bisa menemukan anggota dari himpunan kosong yang tidak berpasangan dengan dirinya sendiri. Bisa ditemukannya? Kan nggak bisa kan? Ya karena himpunan kosong nggak punya anggota. Ya, sehingga himpunan kosong itu adalah relasi yang bersifat refleksif. Ya. Makanya hati-hati dengan himpunan kosong. Begitu juga nanti dengan simetrinya ya. Dengan simetrinya, perhatikan. Kalau saya mempunyai A dan B itu berelasi, apakah B dengan A itu berelasi? Jadi perhatikan, terutama perhatikan kuantor yang digunakan. Oke. Ya, jadi sebelum saya bahas, ini mungkin untuk semua ya, cermati himpunan kosong baik-baik. Apakah memenuhi ketiga sifat relasi yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, refleksif, simetris, dan transitif. Begitu? Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Bapak Ardi mau nanya, Pak. Ya, silakan Ardi. Ada nggak kondisi di mana relasinya itu relasi inverse gitu, Pak? Sejauh ini belum ada. Artinya, ya sebenarnya kombinasi soalnya mungkin saja dibuat seperti itu ya. Jadi saya punya R, ini adalah sebuah relasi yang ekuivalen, apakah inverse-nya merupakan relasi ekuivalen juga ya? Itu sebuah persoalan yang juga yang bisa kita lakukan. Ya, artinya mengkombinasikan keterkaitan antara konsep satu dengan konsep yang lain gitu ya. Komposisi juga, kalau saya punya R relasi ekuivalen, S relasi ekuivalen, kalau saya komposisikan ekuivalen nggak kan gitu ya? Itu bisa menjadi pembahasan yang lebih jauh daripada itu. Ya kalau ditanya mungkin saja. Ya, sepanjang ya konsep inverse-nya sudah dipegang dengan baik, lalu relasi ekuivalennya juga sudah dipegang dengan baik. Begitu, Ardi. Baik, Pak. Benar ya, Ardi? Benar ya, Ardi ya? Iya. Oke. Baik, silakan kalau masih ada. Sudah cukup dulu gitu ya, nanti sambil jalan mungkin bisa. Saya akan lanjutkan ke bagian berikutnya. Ya. Bagian berikutnya adalah ini ya, soal-soal latihan. Ini ada 2 soal latihan ya. Ada 2 soal latihan. Nanti silakan bisa berdiskusi dalam kelompok. Saya akan bagi kelompoknya. Mungkin ini bisa di-capture dulu ya, teman-teman ya. Ini bisa di-capture, kemudian tidak, masing-masing kelompok akan saya minta untuk 1 saja ya. Nanti kita akan bagaimana mengaturnya, saya akan sampaikan kemudian. Ya, ini mungkin nanti kelompok ganjil mengerjakan yang atas, kelompok genap ini akan mengerjakan yang bawah. Oke, kita lihat dulu. Nah, ini relasi R ini pada himpunan ini ya, set proset. Ya. Jadi set proset, perhatikan, dia bentuknya adalah hasil kali kartesius dibawa ke hasil kali kartesius. A, B, jadi elemen ini ya. Jadi A, B ini berpasangan dengan C, D kan gitu ya. Karena kan relasinya pada himpunan pasangan terurut ya. Saat kapan ini dia bisa berpasangan? Saat hasil kali A dan D itu sama dengan hasil kali B dan C. Iya. Saat hasil kali A dan D sama dengan hasil kali B dan C. Untuk A, B, C, dan D ini bilangan bulat ya, karena dia di set, dan set. Oke. Ya, nanti sama seperti tadi ya langkahnya, kalau belum paham dengan ini bagaimana maksudnya, silahkan didaftarkan dulu beberapa anggota yang berpasangan oleh R dan beberapa yang tidak. Oke, ditunjukkan bahwa R ini adalah relasi ekuivalen. Berikutnya yang kedua, ini relasi S. Nah, ini tidak dalam pasangan terurut ya, hanya dari bilangan bulat ke bilangan bulat.
Nah, kemudian definisinya adalah apa? A dan B ini berpasangan jika apa? Jika dan hanya jika apa? A dan B, kalau saya bagi 5 memberikan sisa yang sama. Sisa, maksudnya paham ya, sisa ya? Sisa yang sama. Ya, jadi A ini akan berpasangan dengan B. Kalau A-nya saya bagi 5, kan kalian bisa tentukan sisanya ya. B-nya saya bagi 5, kalian juga dapat sisanya. Kalau sisanya sama, mereka akan berpasangan. Kalau sisanya beda, mereka tidak berpasangan. Nah, tunjukkan juga bahwa S ini merupakan relasi ekivalen. Oke, ini ya, ini bisa di-capture. Ya, sembari ini akan saya stop share-nya untuk saya lakukan pembagian kelompok. Oke. Oke. Baik, di sini ada 48 dikurangi 4 berarti 44 ya. Kita bagi 10 kelompok aja ya. 10 kelompok. Ya, saya buatkan breakout room-nya, nanti silahkan ini secara acak saja ya. Oke, kita buat 10 kelompok. Ini kan ada nomor kelompoknya ya. Yang ganjil mengerjakan yang atas, yang genap mengerjakan yang bawah. Yang bawah ya. Ya, silakan menuju ke kelompok masing-masing. Kita punya waktu sekitar 20 menit untuk menyelesaikan atau mendiskusikan persoalan yang diberikan. Kita yang bawah ini. Ya, kita genap kan? Aduh Tuhan. Aku ngarepinnya yang genap tau. Soalnya aku kayak masih nggak ngerti sama hasil kali kartesius loh. Pada. Ya, saya mau coba di room 1 ya. Room 1. Oke, sebentar. Ini saya pilih roomnya yang supaya diskusinya bagus dulu.
Masuk, masuk. Nah, masih belum, baru ini. Indira. Ya, kita ke sana aja ya, di room 4 ya nanti ya. 4. Ya. Empat dibagi 5 sisanya juga 4. 34 dibagi 5 itu sisanya juga 4. Berarti angka di belakangnya itu harus angka yang sama gitu loh. Iya. Tapi banyak banget. Nggak ada batasnya. Kenapa? Nggak ada batasnya. Nggak ada dong berarti. Bilangan yang habis dibagi A sama B dibagi 5 menghasilkan sisa yang sama. 14 bagi 5 sisanya 4. 24 bagi 5 sampai 104 bagi 5 sisanya bakal 4. Sampai 1004 dibagi 5 juga sisanya bakal 4. Banyak berarti. Pak, gimana caranya, Pak? Oke. Ya memang banyak yang berpasangan gitu ya. Jadi dibagi 5 menghasilkan sisa yang sama gitu ya. Tadi berapa berpasangan dengan berapa? Salah satunya misalnya kayak 14 sama 24. 14 ini akan berpasangan dengan 24 gitu ya. Karena kalau ini saya bagi 5, sisanya berapa? 4. Sisanya 4, ini saya bagi 5 juga sisanya 4 gitu ya. Iya, Pak. Oke. Selain 14 juga berpasangan dengan 14 kan ya? Iya. 14 berpasangan dengan 14. 2 berpasangan dengan 2 kan gitu ya. Ini menuju ke apa? Ini kita perlu menunjukkan apa? Refleksifnya dulu kan gitu ya. B-nya simetrisnya, terus kemudian C-nya yang transitifnya kan gitu ya. Ya, mungkin langkah pertama itu memang banyak pasangannya. 14 itu pasangannya banyak gitu ya. Oke. Nah, pertanyaannya apakah kemudian dia refleksif gitu ya? Jadi kalau saya punya bilangan bulat X, apakah selalu berpasangan dengan X kan gitu? Iya. Lalu gimana cara menjaminnya? Gimana ya? Oke. Makanya kita perlu mengubahnya ya ke standar bentuk matematik ya untuk ini. Jadi membahasakan menghasilkan sisa yang sama ini gimana Pak? Suatu bilangan yang sama jika dibagi dengan 5 pasti akan menghasilkan sisa yang sama. Bagaimana menjaminnya? Gimana? Ya, jadi gimana? Misalkan nih 14 dengan 24 toh. Ada nggak yang bisa saya kotak-katik antara 14 dengan 24 saya hubungkan dengan 5? Gimana ya? Dibagi bisa kan ya? 24 dikurangi 14 berapa? 20. Berapa? 10. 10. Ini ada hubungannya dengan 5 nggak? Iya. Habis. Jadi sama dengan 5 kali 2 kan? Iya.
Yang lainnya misalkan, selain 14 dengan 24, 14 dengan berapa? 34. Ya, 34. 29 juga mungkin nggak? 29? Oh ya bisa juga. Mungkin bisa. Ya, kalau ini kita kurangi 15 ya. Ini juga ada hubungannya dengan 5 kan? Jadi, A dan B ini berelasi gitu ya. Kalau apa? Kalau B saya kurangi dengan A, ini dia merupakan kelipatan 5. 5 kali K. Kalau ini kan mudah sekali. Artinya membahasakan ini ya. A berelasi dengan S gitu ya. 3 yang bawah hanya min 3. Gitu. Ini negatif. Bisa ya? Bisa. Nah, transitifnya juga sama ya. Transitifnya juga sama, nanti A B gitu ya, B C, lalu kemudian A dengan C. Lalu tentukan nanti kelas-kelas equivalensi. Ya, kita masih punya 5 menit, mungkin bisa diselesaikan dengan kelompok ya. Saya mau ke kelompok lain. Baik, terima kasih Pak. Oke, Oke, saya akan ke kelompok. Ini genap ya kelompoknya ya? Iya, genap Pak. Saya coba ke kelompok ganjil lah ya. Ke kelompok ganjil berikutnya untuk melihat. Saya mungkin ke kelompok 7 ya. Ya, silakan dilanjutkan. Kamu pahamin. Setengah paham, setengah nggak paham loh. Tadi kalian nangkepnya gimana? Kalau dari kalian sendiri, nangkepnya gimana? Kalau aku nggak nangkep. Aku tuh nggak bisa ngebedain mana yang refleksi, mana yang simetris. Oh. Jadi bingung nangkepnya tuh yang mana yang refleksi, mana yang simetris gitu loh. Udah paham bentuk relasinya ini gimana kira-kira? Gimana Pak? Elemen-elemen yang berelasi itu udah nemu tadi belum Pak? Misalkan kalau saya punya 1,2, ini kira-kira pasangannya siapa? Dua koma empat. 2,4. Karena 1 kali 4 sama dengan 2 kali 2. Oke. Bisa ya menemukan ya. Nah, lalu kemudian pertanyaannya sekarang, apakah refleksif ini? Refleksif enggak? Berarti apa? Apakah kalau saya ambil A, B, ini dia berpasangan dengan A, B? Berpasangan enggak? Siapa nih ada di sini? Oh, ini ada Aan, ada Kita, Ardi. Kalau A, B berpasangan nggak dengan A, B? Berpasangan, Pak. Berpasangan ya. Karena apa? Ini, ingat ya, yang di ujung dengan yang di ujung, yang di tengah dengan yang di tengah, kan itu ya bentuknya ya. Jadi, definisi relasinya A, B itu berpasangan dengan C, D kalau apa? A kali B sama dengan B kali C. Ya. Berarti ini apa? Refleksif ya berarti ya. Karena apa? A kali B ini sama dengan ini kali ini kan B kali A. Sama kan? Iya. Jadi dia refleksif. Apakah simetris? Simetris enggak? Jadi saya punya A, B itu berelasi dengan C, D gitu ya. Ya, Pak. Ini maknanya apa? Lalu kemudian apakah C, D ini berelasi dengan A, B kan gitu ya? A, B berelasi dengan C, D maknanya apa teman-teman? AD sama dengan BC. Nah, kalau kita ingin menunjukkan ini, C,
C, D berelasi dengan A, B, kita perlu menunjukkan ini sama ini gitu ya. Apakah dari yang di sini sudah demikian adanya? Sama, Pak. Sama. Sama ya? D, C. Ya, berarti apa? Relasi ini adalah sifatnya simetris, kan gitu. Oke. Apakah transitif? Ya, juga sama ya. Nanti silahkan diuraikan persamaannya. Kalau yang transitif itu saya kira perlu otak-atik aljabar sedikit ya. Di A, B berelasi dengan C, D. Ini maknanya apa? C, D berelasi dengan E, F, kan gitu ya teman-teman ya. Ini maknanya apa? Lalu teman-teman diminta untuk menunjukkan A, B ini berelasi dengan E, ya, silakan, berarti kan ini maknanya AD sama dengan DC, lalu ini maknanya apa? CF sama dengan DE. Nah, dari yang sini harapannya diminta untuk menemukan apa? AF sama dengan DE. Bisa nggak dari dua persamaan ini saya dapatkan ini? Oke, begitu teman-teman? Ini waktunya sudah hampir habis, mungkin silakan 2 menit bisa disusun ya idenya ya. Bisa disusun idenya, lalu kemudian nanti bisa dilaporkan ya untuk ide dari hasil diskusi yang ini. Oke, begitu teman-teman? Atau ada yang bertanya dulu sebelum saya tinggalkan kelompok ini? Iya. 10. Ini ya. Coba dulu Pak kalau begitu. Oke, ini mungkin waktunya sudah habis ya. Silakan bisa dirumuskan dalam beberapa menit. Saya kembali dulu. Oke. Mari bangkit, kita kembali ke main rumah. Diskusinya. Oke, kita terus. Tadi berdiskusi ya di masing-masing kelompok terkait dengan pembahasan relasi ekuivalen. Sekitar berapa ini? Ya, 10 detik lagi mestinya sudah semua kembali. Oke. Baik teman-teman, selamat bergabung kembali ya di ruang utama. Ya, tadi teman-teman sudah berdiskusi bersama anggota kelompoknya untuk menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan relasi ekuivalen. Ya, memang sangat singkat waktu diskusinya. Ya, saya kira ya singkat dalam artian bukan singkat, sebenarnya tadi sudah sekitar 20 menit ya untuk bisa berdiskusi, tapi karena saking serunya diskusinya ya waktunya jadi terasa cepat sekali. Oke, mungkin saya minta beberapa kelompok itu yang
apa, kalaupun belum selesai gitu ya, menyampaikan idenya seperti apa gitu ya, menyampaikan idenya seperti apa untuk hasil diskusi yang tadi sudah didapatkan dilakukan di masing-masing kelompok. Kelompok berapa yang mewakili? Ada? Kalau nggak ada mungkin saya tunjuk. Gimana Leo, nampaknya mau nggak kelompoknya Leo? Saya bisa sih Pak. Oke, silakan Leo, bisa disampaikan hasil diskusinya. Oke, saya kan kelompok 9 Pak. Oke. Yang atas berarti ya Pak? Iya, yang atas yang tadi. Benar. Bentar ya Pak, saya lihat soalnya dulu Pak. Oke. Atau bisa di-share-kan layarnya, dibagikan ke teman-teman gitu? Boleh. Ini layar apa pengerjaannya? Iya, artinya kalau tadi ada yang sempat dicoret-coret itu boleh belum dipoto Pak. Atau ada coretannya, kalau ada di foto gitu bisa langsung share atau bisa saya kirim di WA. Gimana Pak? Di grup. Sayangnya HP saya mati. Oh alah. Oh ya udah, bentar ya Pak. Saya foto dulu Pak. Bisa ditampilkan. Oke, yang sambil menunggu yang lainnya tadi gimana diskusinya, seru? Gue disuruh ngejelasin gitu kan. Nah ya kenapa disuruh ngejelasin ya? Diminta menjelaskan apa yang sudah tadi dibahas gitu ya. Kita sambil menunggu siapa? Leo yang mempersiapkan hasil diskusinya tadi. Saya izin share screen ya Pak. Ya, silakan. Bisa ditampilkan. Sudah kelihatan Pak? Masih proses, Nek? Ya, sudah. Kayak gini Pak. Ya, silakan bisa dijelaskan ke teman-teman. Jadi, waduh, sebentar Pak. Nah jadi kan soalnya itu kan himpunan R itu himpunan Z kali Z. Nah, yaitu di mana R itu Z kali Z, relasi Z kali Z sama Z kali Z gitu kan. Jadi A, B relasi C, D. Nah, terus untuk membuktikannya kan berarti kita buktiin 3 hal, yaitu reflektif, simetris, sama transitif. Nah, untuk reflektif itu sebenarnya kalau yang dicoret-coretan itu bukan kalimat ininya Pak. Ya, coret-coret aja. Ya, jadi pertama ambil A, B itu anggota Z kali Z. Nah, di mana nanti A, B relasi B, A, B itu sama dengan itu anggota R begitu kan. Nah, berarti kan nanti itu artinya kan A kali B sama dengan B kali A. Nah, itu terus kita pakai sifat apa tuh yang sebentar Pak, saya cari dulu Pak. Pakai sifat komutatif. Nah, pakai sifat komutatif itu kan nanti A kali B itu sama dengan A kali B.
Nah, jadi sama begitu. Berarti dapat disimpulkan bahwa R itu reflektif. Oke. Nah, terus yang simetris itu ambil sembarang. Soalnya udah nggak di ini lagi kayaknya, sebentar. Biar kelihatan. Nah, habis itu yang simetris ambil sembarang A, B, atau ini bisa disebut A, B relasi C, D. Nah, terus apakah C, D itu relasi dengan A, B? Nah, terus A, B itu A, B relasi C, D itu kan artinya A kali B, A kali D sama dengan B kali C. Nah, terus itu pakai apa tuh ya namanya? Sifat yang pindah ruas itu sebenarnya Pak. Apa? Itu kan sama aja, kan itu sama dengan, berarti kan sama aja C kali B itu sama dengan D kali A. Nah, ini tuh C kali B sama dengan D kali A itu artinya itu C, D atau didapat C, D relasi A, B. Berarti itu juga simetris kurang S-nya. Nah, terus yang transitif itu kita ambil A, B, lalu ambil C, D, dan E, F itu anggota Z kali Z. Nah, dengan A, B itu A, B relasi C, D, dan C, D itu relasi E, F. Nah, apakah didapat A, B relasi E, F? Nah, terus artinya dari A, B R C, D itu kan A kali D, A kali D sama dengan B kali C. Nah, ini kan kalau pakai sifat pembagian dalam persamaan itu, kita bisa dapat A per B sama dengan C per D. Nah, terus yang untuk yang C, D relasi E, F itu artinya C kali F sama dengan D kali E. Nah, dengan sifat pembagian juga kita dapat C per D sama dengan E per F. Nah, dari kedua rumus ini dengan substitusi itu kita dapat A per B itu sama dengan E per F. Di mana dengan sifat perkalian kita dapat A kali F sama dengan B kali C. Nah, ini maka didapat A, B relasi E, F, dan kesimpulannya itu juga transitif. Nah, jadi karena ketiga hal ini memenuhi atau terbukti R itu memenuhi ketiga sifat ini, maka jadi R adalah relasi ekuivalen, begitu Pak. Oke, terima kasih Leo dan kelompok ya tadi yang membahas persoalan yang pertama. Bagaimana teman-teman yang lain? Apakah ada yang perlu ditanyakan? Apakah sudah jelas apa yang disampaikan oleh Leo? Oke, kalau sudah jelas, terima kasih Leo. Bisa ditutup presentasinya. Oke. Ya, bagus ya Leo dan teman-teman yang lain. Jadi itu salah satu pembuktian relasi R yang bersifat relasi R merupakan relasi ekuivalen ya. Oke. Nanti setelah ini mungkin kita bisa maknai apa sih sebenarnya maksud dari relasi tersebut ya. Kalau kita pernah nggak kita menjumpainya? Sebenarnya kalau itu dilihat lebih jauh, sebenarnya teman-teman paling sering menggunakan itu ya. Berurusan dengan objek tersebut, hanya saja sepertinya belum disadari. Tapi tadi sudah ditampilkan pada saat pembuktian transitif oleh Leo ya. Jadi sebenarnya bentuknya relasi itu adalah bentuk bilangan pecahan ya. Kalau tadi dilihat, jadi bentuk bilangan pecahan. Oke, nanti pada saat pertemuan selanjutnya kita bisa bahas ya di mananya, kenapa itu bisa disebut bilangan pecahan. Bisa kita. Oke, untuk yang tadi kan bagian pertama ya, yang bagian kedua ada nggak yang mau sharing? Bagian kedua artinya yang bawah ya, yang bawah. Ya, kalaupun belum selesai mungkin idenya begitu. Kelompoknya Indira tadi
kayaknya udah nemu idenya. Iya, Pak. Ya, boleh disampaikan, diceritakan ke teman-temannya, barangkali ada kelompok yang belum nemu idenya, sehingga nanti coba bisa memahami dari ide yang Indira sampaikan. Oke, saya coba ya Pak ya. Semoga bisa ya. Silahkan. Udah terlihat belum? Sudah. Ini coret-coretan saya. Yang ini coret-coretan Pak Dewa. Tadi itu Pak Dewa sempat menjelaskan gitu kan. Karena tadi itu sebenarnya dari awal kelompok kami itu mikirnya kan A dan B habis jika dibagi dengan 5 menghasilkan sisa yang sama gitu. Tadinya kita mikirnya, oh berarti kalau misalnya 14 sama 24 itu nanti hasilnya sisanya itu bakal 4. Terus ntar 14 kalau misalnya dihubungin sama 104, sisanya juga bakal dibagi 5, sama dua-duanya dibagi 5, sisanya juga bakal 4 kan. Nah itu berarti kan kayak nggak ada batasannya gitu kan. Terus abis itu tadi dibantuin sama Pak Dewa, sebenarnya menghasilkan sisa yang sama itu dapat diartikan dengan apa sih? Nah, misalnya kayak 14 sama 24. Kalau misalnya kita cari selisihnya kan 24 kurang 14 itu 10. 10 jika dibagi 5 itu kan 2 gitu kan. Nah, ini gimana penjelasannya? Tiba-tiba lupa. Intinya menghasilkan sisa yang sama ini bisa kita artikan sebagai dengan jika dua bilangan dicari selisihnya, selisih dari dua bilangan tersebut merupakan kelipatan 5. Itu. Oh, berarti tadi kan 24 dikurangi dengan 14. Itu kan 10. 10 itu bisa dibagi dengan 5 itu, 10 itu akan habis dibagi dengan 5, berarti kan selisih dari dua bilangan itu merupakan kelipatan 5. Maka bisa diubah ke bentuk matematika, jadinya B min A sama dengan 5K dengan K elemen bilangan bulat. Terus yang masuk ke sifat refleksifnya itu misalnya X kurangin X itu kan sama dengan 5K, X kurangin X itu kan 0. Nah, 0 sama dengan 5K, K itu, aduh Pak saya bingung jelasinnya. Tadi itu pas Pak Dewa ngejelasin, paham gitu kan. Tapi pas Pak Dewa pergi itu tiba-tiba, tadi Pak Dewa ngomong apa sih? Sumpah. Oke. Maaf Pak. Oke, ya. Oke. Ada lagi yang disampaikan? Sudah cukup? Oh, tadi bisa. Pokoknya tadi itu Pak Dewa nyuruhnya kita cari kondisi yang akan menjamin dia akan refleksif, simetris, sama transitif. Pokoknya kita disuruh cari kondisi yang menjamin itu. Oke, ya. Terima kasih, Indira. Stop share aja, Pak. Ya. Maaf, Pak. Ya, sudah bisa juga kembali menjelaskan. Karena memang level pemahaman itu ada tingkatannya ya. Jadi paham untuk diri sendiri gitu ya, lalu kemudian bisa memahamkan untuk orang lain kan gitu ya. Yang tingkat kedua ini yang kadang memang perlu ya tingkatannya memang lebih sulit gitu ya. Kita mesti paham dulu sepenuhnya baru kita bisa menyampaikan ke orang lain. Jadi kalau sudah sampai di situ barulah kita bisa dikatakan benar-benar paham gitu ya apa yang kita sudah simak gitu. Tapi kalau belum sampai situ ya kita coba lagi di mananya sih yang belum saya dapat idenya gitu. Itu salah satu usaha kita dalam berproses untuk belajar. Ya, saya coba menyampaikan idenya ya, ide dari relasi yang nomor 2 tadi. Ya. Jadi bagaimana memaknai A dan B gitu ya, A dan B yang berpasangan ini ya. A, B, ini oleh relasi S gitu ya, berpasangan ya. Kalau A-nya saya bagi 5, B-nya saya bagi 5, sisanya sama. Tadi Indira sudah memberikan contoh, 14 ini berpasangan dengan 24, dia juga berpasangan dengan 34, 34 itu 34, 44 begitu ya. Sampai misalkan 104 sampai juga berapapun gitu ya. 1000 kalau isinya 4 juga dia akan berpasangan banyak sekali. Ya. Nah, lalu kemudian bagaimana kita menyederhanakan masalah ini gitu ya. Kalau kita lihat tadi contohnya sebenarnya sudah bagus ya.
14 dan 24 ini berpasangan. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Bagaimana kita menghubungkan 14, 24 ini dengan 5? Tadi kan pembaginya 5 ya. Bagaimana kita menghubungkannya? Bisa nggak angka 14, 24, dan 5 itu kita hubungkan? Ternyata bisa. Bisanya gimana caranya? 24 saya kurangi dengan 14, ini hasilnya 10. 10 ini kan sangat berhubungan dengan 5 ya. Yaitu hubungannya gimana? 10 itu adalah 5 kali 2. 14 dengan 44. Ya, 4 dikurangi 14 gitu ya, ini sama dengan berapa? 30 ya. Ini juga sama dengan apa? 5 kali kan? 5 kali 6 berhubungan juga dengan 5 ternyata. Nah, setelah ini nanti diselidiki, ketemu pola umumnya ya. Ternyata kalau A dan B ini berpasangan, maksudnya apa? Ternyata A berpasangan dengan B, kita rumuskan dalam bentuk matematik supaya lebih bagus gitu ya, lebih mudah kita nanti menjelaskan kondisi umumnya. Kalau selisih antara B dan A, ini kan semuanya kita selisihkan ya, B dan A, ternyata itu adalah kelipatan 5. Kalau kelipatan 5 gimana nulisnya? 5 dikalikan dengan suatu bilangan bulat kan gitu ya. Bentuknya pasti selalu begini. Misalkan yang ini, 5 kali 6, K-nya 6 berarti ya. 5 kali 2, K-nya 2. Nah, sehingga ini kan lebih mudah bagi kita untuk membahas apakah si S ini refleksif, simetris, atau transitif. Ya, tadi yang kelompok 1, ya, ini sudah langsung dinyatakan seperti ini ya. Tapi kompleksnya masalah poinnya di kelompok 1 adalah bahwa relasinya itu bekerja pada himpunan hasil kali kartesius yang lebih banyak ya komponennya. Nah, jadi ini kalau misalkan saya contohkan satu, apakah refleksif? Ya, apakah refleksif? Ya, mari kita lihat kan gitu ya. Apakah A ini berpasangan dengan A? Ya, tinggal kita cari selisihnya berarti kan ya. Tinggal kita cari selisihnya. A dikurangi dengan A. Ini hasilnya berapa teman-teman? Berapapun A-nya, kalau saya kurangi dengan A, hasilnya adalah 0 kan? Apakah 0 ini kelipatan 5? Tinggal kita bisa nggak kita menemukan bilangan bulat di sini? Bisa kan ya? Itu adalah berapa? 0. 0 kan? Jadi dia apa? A berpasangan dengan A. Simetris dan transitifnya lakukan cara yang sama. Sehingga ini sekiranya bisa lebih memudahkan ya, bentuk ini bisa lebih memudahkan bagi kita untuk menyelidiki ya, simetrisnya maupun transitif. Begitu teman-teman? Bisa dipahami ya idenya ya? Jadi, silakan bisa dilanjutkan di rumah nanti untuk kita bahas minggu depan. Oke. Baik. Itu tadi kita sudah membahas tentang relasi ekuivalen beserta kelas-kelas ekuivalensinya, bagaimana kita membuktikannya. Relasi tersebut ekuivalen harus memenuhi 3 sifat ya, refleksif, simetris, dan transitif. Oke, lalu kelas-kelas ekuivalensi yang terbentuk ya itu menjadi kelas yang menarik ya, karena satu, dia tidak akan pernah kosong, selalu ada isinya, dan yang kedua, selalu memuat elemen tersebut. Ya, itu beberapa sifat yang kita dapatkan. Baik teman-teman, di bagian akhir ini saya mempunyai satu buah kuis yang sekiranya teman-teman bisa kerjakan dalam waktu tidak lebih dari 5 menit. Ya, silahkan disiapkan tasnya, lalu saya tampilkan soal. Oke. Ini adalah soal kuis untuk minggu ini ya, berkaitan dengan relasi ekuivalen. Oke. Ya, silakan langsung saja dikerjakan. Langsung dikerjakan. Maksimal 5 menit. Nanti kalau sudah selesai, silakan bersiap diunggah di LMS ya. Saya akan sediakan tempatnya.
diberikan T itu adalah relasi ekuivalen ya. Kalau diberikan X dan Y itu berpasangan jika dan hanya jika harga mutlak X sama dengan harga mutlak Y. Dan yang kedua, tentukan kelas setengah ya. Kelas setengah itu isinya siapa saja. Oke, silakan bisa mulai dari sekarang. 5 menit bisa teman-teman kerjakan. Oke, kalau sudah semua, soalnya ini saya tutup. Nah, ini kan mudah sekali. Artinya membahasakan ini ya. Ada A berelasi dengan S gitu ya. Baik, silakan teman-teman yang sudah selesai bisa diunggah hasilnya di LMS di tempat yang sudah disediakan dengan judul relasi ekuivalen. Oke, baik teman-teman, ini silahkan bisa dilanjutkan nanti sampai pukul 11 maksimal ya, sampai pukul
2011, nanti silahkan kalau sudah diunggah hasilnya di LMS. Oke, mohon perhatiannya dulu. Kita akan selesaikan diskusi kita pada pagi hari ini, ya, berkaitan dengan relasi ekuivalen. Kita akan lanjutkan pembahasan kita berikutnya dengan mengeksplorasi lebih jauh berkaitan dengan kelas-kelas ekuivalensi. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Kita ketemu lagi minggu depan. Akhiri, selamat siang semuanya. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, teman-teman nanti bisa ya, sampai sore pun nggak masalah. Itu sampai jam 4 batasnya. Tolong disampaikan ke teman-teman yang lain. Ya, untuk kuisnya bisa sampai sore. Ini soalnya HP saya sedang mati, nanti mohon bantuannya ya, masih di sini ya. Untuk nyampein ke teman-teman. Oke. Ya, silahkan. Bangkit, ini sudah selesai kelasnya ya? Masih di sana kan ya? Bangkit. Oke. Berhenti rekam. Setelah ini saya